Shalom, kekasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita. Kembali lagi bersama saya Elfrianto di dalam God's News Channel. Pada saat ini kita akan menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan atas keberadaan kami, kekuatan kesehatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya, dan pada saat ini kami mempersiapkan hati kami kembali untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan dengan bahasa yang sederhana, yang dapat kami mengerti, dapat kami pahami, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Tuhan kita yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Bunyi firman Tuhan, "Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh." Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada tolak ukur bagi seorang Kristen atau seorang percaya untuk tidak mengalami yang namanya kejatuhan di dalam hidupnya. Sebaik apapun ia, sesaleh apapun atau sedahsyat apapun Tuhan memakai hidupnya, kemungkinan untuk bisa jatuh itu pasti tetap ada. Ada banyak orang di dalam kehidupannya merasa kuat, merasa bahwa dia sudah sering ibadah, sering melayani Tuhan, sering berdoa, sehingga terkadang melupakan bahwa di sekitar kita selalu ada cara-cara iblis untuk membawa kita mengalami kejatuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara, ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang mencatat tentang bagaimana Tuhan berjanji akan selalu menyertai dan melindungi hidup orang-orang yang percaya. Bahkan firman-Nya berkata bahwa Ia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Nah, bukankah ini seharusnya akan membawa kita pada situasi yang aman? Bukankah ini menjadi satu jaminan bagi kita bahwa hidup kita akan baik-baik saja? Kita perlu menyadari, kita perlu merenungkan bahwa sekalipun janji perlindungan Tuhan atas hidup kita itu benar adanya, namun ada hal yang perlu untuk kita juga renungkan, bahwa di bagian lain ada begitu banyak ayat firman Tuhan juga yang juga memperingatkan kepada kita agar setiap kita hidup di dalam kewaspadaan. Kita perlu untuk terus berjaga-jaga, kita perlu untuk mawas diri, sebab kita bukan robot yang dikendalikan oleh Tuhan. Kita bukan robot yang Tuhan bisa arahkan sesuka hati Tuhan, atau Tuhan bisa kendalikan sesuka hati Tuhan. Kita adalah pribadi yang memiliki kehendak di dalam kehidupan kita. Nah saudara, janji perlindungan Tuhan atas hidup kita tidak lantas membuat kita menjadi orang yang kebal terhadap kejatuhan di dalam dosa. Tidak membuat kita menjadi orang yang bebas dari berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan, sebab di dalam diri kita ada kehendak-kehendak lain yang juga ingin memuaskan keinginannya. Roh kita memang penurut, tetapi firman Tuhan juga katakan bahwa daging kita lemah. Oleh karena itu kita perlu untuk terus berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Selain karena kedagingan kita ini lemah, juga ada si jahat yang terus berusaha untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan iman kita. Manusia roh kita menginginkan untuk hidup selalu sesuai dengan tuntunan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Roh kita ingin selalu berbuat benar, roh kita ingin selalu berbuat yang baik. Namun di saat yang sama, iblis juga menunggu waktu yang tepat untuk menerkam kita. Nah, itu sebabnya saudara, firman Tuhan melalui Rasul Paulus menegaskan supaya kita jangan merasa terlalu kuat, jangan merasa sudah sangat rohani, jangan merasa bahwa kita ini baik-baik saja karena kita mungkin aktif di dalam gereja, melainkan tetaplah waspada supaya kita bisa berdiri teguh di dalam segala situasi. Berdoa dan berjaga-jagalah senantiasa, minta kekuatan dan hikmat dari Tuhan, sebab Ia yang akan menjadi pembela bagi kita. Firman Tuhan katakan bahwa pada saat kita dicobai, Ia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita, agar kita dapat menanggung setiap beban dan dapat mengatasi setiap pencobaan, sehingga kita akan di orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa tidak ada tolak ukur yang terlalu pas untuk kita terapkan dalam kehidupan kita yang akan membebaskan kita dari kesalahan-kesalahan. Sebab itu, berjaga-jagalah hari lepas hari. Teruslah berdoa, teruslah minta tuntunan Tuhan agar kita tidak salah melangkah, agar kita tidak salah jalan, agar kita dapat terus memberikan respon yang tepat atau sikap yang tepat terhadap segala sesuatu yang iblis coba tawarkan kepada kita, agar kita tidak hancur tetapi tetap bisa berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bahwa kami diingatkan pada saat ini bagaimana supaya kami terus bisa berjaga-jaga di dalam kehidupan kami. Kami terus belajar untuk mawas diri agar kami tidak terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Tidak ada ukuran yang tepat bahwa kami akan bebas melakukan kesalahan-kesalahan. Oleh sebab itu ya Bapa, firman-Mu benar-benar kami perlukan di dalam hidup kami untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami dijadikan menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam menjalani kehidupan, di dalam menghadapi setiap persoalan yang ada, supaya kami tidak hancur olehnya. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi para pendengar dimanapun mereka berada pada saat ini, dalam segala keberadaan mereka, kondisi mereka, mungkin ada dalam kelemahan tubuh, ada dalam persoalan ya Tuhan. Hamba berdoa kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera senantiasa ada pada kami, sehingga hati kami Tuhan senantiasa mengingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa pada hari ini. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, karena itulah yang menjadi kekuatan kita di dalam masa-masa yang sulit yang akan kita alami, dan kita akan dijadikan orang-orang lebih daripada pemenang. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Shalom.